Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari Grup F dan terdiri dari saya sendiri, Adni, ada Alvin, Mas Alvin, nama Mas Fatih. Oke, tujuannya untuk pembuatan dashboard kali ini tentunya untuk Sorry, Mas Ati, bisa di full screen nggak? Biar enak kelihatan. oh ya belum, sorry. Belum di full screen. Oke. Di apa F11. Wah. Bentar. Nah, itu yang kanan-kanan bisa di close aja biar lebih gede tampilannya. Sip. Oke, yang ada reopen close PDF itu bisa nah, ya. Oke, sip. Udah terlihat jelas ya, Mas? Udah. Oke, jadi tujuannya itu memang kita ingin memvisualisasikan kepada si user dari 3 departemen, yaitu marketing, sales, dan BizDev. Tentunya masing-masing departemen itu kan mempunyai tujuan yang berbeda-beda, sehingga diharapkan pengambil keputusan daripada perusahaan itu dapat memahami kondisi dari masing-masing departemen, walaupun tidak harus memahami secara detail, tapi at least memahami kondisi daripada masing-masing departemen yang sedang berjalan. Nah, ini personas dari dashboard kami, terdiri dari CEO, Head of Sales, Head of Marketing, sama Head of BizDev. Dari Head of Sales sendiri, tentunya untuk monitoring produk penjualan, seperti daerah mana yang banyak menghasilkan sales, terus produk mana yang menjadi favorit, produk mana yang memiliki rating tertinggi, dan lain-lain. Kalau untuk marketing itu, tentunya selain untuk efektivitas pemasaran, kita ingin mengetahui segmentasi yang telah terbentuk. Pada kasus kali ini, kami melakukan pendekatan RFM segmen. Nanti di bawahnya itu kami bagi lagi menjadi seperti income classes dan berdasarkan umur. Terus kalau untuk BizDev sendiri, kita melakukan pengecekan fitur baru di web dengan melakukan pendekatan A/B testing. Kita ingin mengetes apakah perubahan fitur signifikan apa enggak. Ini desain analisis kami. Pada marketing nanti kita akan kami tampilkan segmentasinya yang telah terbentuk. Terus pada sisi sales juga akan kami tampilkan seperti produk dan produk mana yang banyak menghasilkan sales dan daerah mana yang cukup yang menjadi perhatian kami. Selanjutnya begitu juga dengan evaluasi daripada sales target. Dan A/B testing tentunya nanti kami akan tampilkan juga apakah perubahan fitur itu akan mengaruhi signifikannya. Prosesnya itu kami khusus pada data marketing karena tidak terlalu banyak data yang kami wrangling, kami menggunakan Excel di sini. Jadi sehingga proses wranglingnya itu tidak sekompleks pada data sales yang cukup banyak. Karena data sales cukup banyak, kami lakukan wrangling di Python. Selain banyaknya null value yang ada, yang lebih dari 50%, jadi kami ada beberapa kolom yang kami lakukan drop gitu. Selanjutnya langsung ke dashboard. Mas Fatih mungkin bisa lanjut dari sini. Oke, boleh Mas. Saya izin share screen dari saya, bisa Mas? Oh ya, bisa.
Oke. Oke, untuk pertama ini dashboard yang kita bikin, mostly ya seperti presentasi-presentasi yang lainnya ada 3 types, sales, marketing, sama business development. Di sini saya akan menjelaskan sales. Jadi pertama yang dilihat itu kan, ini kita punya data cukup banyak ya dari kalau maaf belum kebuka ininya apa yang mapping datanya. Intinya kita punya ada data 6 data source. Nah, di sini yang jadi catatan adalah mungkin nanti akhirnya presentasi data yang disajikan tuh tergantung dari pengolahannya ya. Di sini saya ngelihat ada 2 poin penting. Jadi nggak bisa langsung misalkan kita langsung combine aja. Karena pertama ini ada masalah, ini saya kurang ngerti juga sih. Di sini yang order, hubungan antara order dengan data review ini bisa one to many di keduanya gitu. Jadi satu order memiliki banyak review dan satu review itu bisa merepresentasikan banyak order. Nah, mungkin ini yang dari sisi saya belum terlalu jelas karena misalkan kalau kita biasa gitu di Indonesia, misalkan pakai aplikasi Tokopedia atau Shopee, dia kan ada review per satu produk ya. Nah, di sini saya coba hubungkan dengan data produk, tapi nggak ada kaitannya gitu. Review terhadap produk itu nggak ada kaitannya. Makanya di sini saya berasumsi saja satu order ID itu hanya memiliki satu review. Bagaimana caranya? Jadinya saya ngambil maksimum review score. Setelah itu ya untuk kolom-kolom yang lain saya ngambil kolom yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi catatan adalah di data order items. Di data order items ini itu ada order item ID. Kalau misalkan saya lihat deskripsinya, order item ID itu ini ya sequential number dari banyaknya produk per order ID. Banyaknya jumlah yang dipesan per order ID. Artinya apa? Artinya di sini saya harus menggabungkan berdasarkan order ID, terus berikutnya produk ID, baru digabungkan di, kalau misalkan di Python-nya itu seperti ini. Jadi saya grup berdasarkan order ID, kemudian produk ID. Order ID-nya ini ya dihitung sebagai count-nya, yang kemudian saya rename menjadi product count. Untuk kolom yang lain itu ngambil data yang pertama. Itu aja sih. Selebihnya langsung saya grouping seperti ini. Dan di sini saya nggak melakukan dropping ya, kalau misalkan boleh dikoreksi. Data-data null saya biarkan null, karena beberapa hal itu dia merepresentasikan memang seperti review. Review null artinya kan memang orang tersebut tidak melakukan review gitu, tapi dia tetap memesan. Nah, takutnya di sini saya tidak mendrop data tersebut adalah ya karena bisa jadi miss gitu. Misalkan ada transaksi yang besar, tapi orangnya terlalu sibuk akhirnya tidak mereview. Kalau misalkan kita drop reviewnya karena barusan nol, berarti kan data sales-nya itu nggak masuk gitu. Jadinya mungkin itu juga jadi catatan. Selain daripada processing yang barusan, data nol saya biarkan nol. Terus kemudian di sini, ini kan Portugis ya. Portugis saya rubah ke bahasa Inggris untuk produk kategori. Itu. Nah, jika direpresentasikan dalam dashboard, mungkin seperti ini, walaupun sebenarnya masih, kalau seandainya masih ada waktu, pengen lebih elaborate lagi, seperti di sini. Mungkin kalau misalkan kita lihat pertama, dari sini ya, total sales dan order, percent of total by order status. Jadi di sini saya grouping berdasarkan kuartal. Dari kuartal ada deskripsinya berdasarkan order statusnya, berapa persen yang terpenuhi dan berapa persen yang di sini statusnya delivered, ship, cancel, unavailable, dan status yang lainnya itu saya grouping sebagai proses. Itu. Nah, di sini sales-nya, ini bisa kita lihat sales-nya terus menaik. Di sini ada anomali data, tapi kita biarkan dulu. Itu. Terus selanjutnya gimana terhadap
delivery time. Di sini saya ambil 4 kategori. Kategori waktu delivery ketika dari user membayar hingga ke gudang itu average-nya 2,5 hari lah. Terus kemudian di sini juga delivery time dari gudang gitu ke customer itu rata-rata menghabiskan waktu 9 harian. Dan kalau misalkan di sana kan ada data time delivery estimated juga ya. Nah, saya ngambil datanya apakah sesuai dengan estimasi, ternyata ada 7,87% yang lebih dari waktu estimasi. Dan ini ada shipping time, ternyata ada hampir 9% juga nih yang shipping time-nya over. Nah, itu bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya kita ngelihat demografi dari pembeli ataupun penjual. Nah, di sini idealnya memang ditampilkan dalam bentuk map ya, tapi terkendala karena ini kan data Portugal ya, data Portugal, sedangkan di sini data setnya cuma ada city sama state. Kalau misalkan langsung di mapping ke tabulu itu dia nggak dapat gitu. Jadi memang harus nyari poligon dari Portugalnya, itu yang jadi kendala. Padahal idealnya seperti itu. Karena kendala itu akhirnya saya tidak tampilkan. Lalu saya tampilkan grouping berdasarkan kota aja. Semoga ini pun tidak ada duplikat dan tidak harus ada processing dulu. Tapi mostly seperti ini. Jadi saya tampilkan product count yang tadi hasil dari wrangling di Python dan juga total sales-nya. Ini bisa di sorting dari banyak ke sedikit. Jadi bisa dilihat total sales itu berdasarkan customer paling banyak di Sao Paulo. Begitu juga dengan seller juga paling banyak di Sao Paulo. Dan terakhir ada produk kategori ini yang tadi sudah diterjemahkan. Semoga aja tidak ada yang miss ya. Jadi yang paling banyak harusnya ini bisa di-sort. Mengingatkan waktunya 3 menit lagi ya. Oh iya siap. Iya. Kalau misalkan dari jumlah produk ini paling banyak berkontribusi adalah bedding and bed. Mostly kayaknya kebutuhan rumah tangga. Dan untuk review ini jumlahnya berikut juga bisa difilter berdasarkan komen. Jadi kalau misalkan kita lihat review yang memberikan review 1, ini komennya seperti ini dan ini harusnya bisa bisa dilakukan text processing. Mungkin itu untuk sales, marketing dan BD. Saya lanjutkan ke Mas Adi. Ya, selanjutnya pada dashboard Departemen Marketing. Di sini kami melakukan beberapa segmentasi berdasarkan skor daripada RFM itu sendiri. Di sini kami telah menemukan dapat referensi bagaimana cara melakukan segmentasi RFM dengan cara menggabungkan nilai daripada resensi, frekuensi, dan monetary. Di sini kami menggunakan resensi sendiri itu karena datanya sudah ada, jadi kami bisa mengelaborasi. Selanjutnya pada data frekuensi di sini kami melakukan dengan pendekatan number of website visit. Di sini juga ada rata-rata daripada masing-masing skor. Tentunya semakin tinggi visit daripada user itu sendiri akan semakin besar nilainya. Selanjutnya pada data monetary di sini kami melakukan dengan average daripada masing-masing spending user itu sendiri. Tentunya dengan M-score yang semakin rendah, spendingnya akan tentunya semakin tidak besar.
Nah, di sini kami juga sudah membuat semacam kayak diagram gitu ya. Dengan sumbu X itu di sini R-score dan sumbu F di sini value. Kalau ditanya mana sih konsumen yang menjadi idaman kami gitu kan, tentunya dengan nilai yang R-score yang tinggi, artinya dengan resensi yang cukup tinggi, artinya cukup banyak melakukan pembelian dan visit yang cukup besar. Di sini aku ambil contoh mungkin yang pada kasus promising di sini. Di sini untuk kelompok daripada kelas di sini kami mengambil data pada salah satu institusi di Brazil gitu kan. Mereka melakukan pengelompokan menjadi kelas A, B, C dan ada D harusnya sih, ada D dan E. Mungkin di sini aku nggak bisa jabarin satu persatu, tapi intinya pada kelompok kelas A dan B ini user yang memiliki monthly income yang cukup besar gitu. Lalu di sini kami cukup karena data kami yang terbesar itu at risk, jadi pendekatan yang seharusnya yang bisa kami lakukan itu misalkan seperti memberikan store credit atau upgrade offers, karena secara definisi at risk itu sendiri karena ada di diagram sebelah kiri atas, itu artinya mereka sebenarnya cukup sering melakukan pembelian, cuma number of frekuensinya cukup rendah. Selanjutnya mungkin aku bisa langsung ke BizDev karena waktunya udah nggak banyak. Di sini kami ingin melakukan uji statistik seberapa signifikan perubahan antara fitur yang baru dan fitur yang lama. Kami menemukan p-value-nya itu ternyata lebih besar daripada 0,5, sehingga kita tidak bisa mereject daripada null value hypothesis itu sendiri. Sehingga konklusinya kami karena tidak ada perbedaan yang signifikan, kami memutuskan untuk menggunakan desain yang lama. Di sini juga bisa dilihat bahwa number of user dari masing-masing old page maupun new page itu tidak terlalu besar gitu. Jadi kami berkesimpulan untuk menggunakan desain yang lama. Mungkin itu aja dari presentasi dari grup F. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dari grup F. Ya, applause dulu ya untuk grup F. Dan gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya kah? Untuk grup F, mungkin kita bisa buka satu pertanyaan saja. Boleh? Bagi yang ingin bertanya? Oke, belum ada tampaknya ya. Ya udah, paling dari aku kalau gitu ya. Dari aku untuk grup F, dari dashboard-nya sudah bagus gitu, tapi kayak aku ngelihat ada beberapa dashboard yang temanya berbeda ya. Ini waktunya nggak cukup ya teman-teman ya untuk membuat dashboard ya. Tadi masih ada yang berbeda. Nggak apa-apa. Nanti paling kalau misalkan habis ini ada waktu, teman-teman bisa gabungkan lagi ya dashboard-nya. Karena yang tadi yang pertama dijelasin sama Mas Fatih itu beda tab ya dibanding yang ini. Oke, itu nggak masalah. Tapi ada satu hal nih yang aku pengen apresiasi buat grup F ya, grup F nih. Terutama di awal yang tadi Mas Fatih jelasin itu penting banget ya untuk teman-teman lain juga ikutin itu. Jadi gimana caranya, gimana proses kita ngevalidasi data sama ngebersihkan data. Itu yang harus teman-teman lakukan dengan hati-hati ya. Yang tadi Mas Fatih tunjukkan itu juga benar, kayak kita harus selalu tanya ini sebenarnya oke atau enggak datanya gitu. Ada yang duplikat atau enggak. Meskipun ada yang sudah semua hilang duplikatnya, cek lagi apakah masuk akal atau enggak data-data ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa ngikutin itu. Yang penting kalau datanya sudah oke, nanti waktu ngeplot seperti ini juga akan oke ya. Oke, mantap.
Nah, oke. Dan feedback terakhir yang apa? Untuk yang ini nih, Mas Adni, yang apa? Yang BizDev ini. Nah, nanti sama seperti ini ya, sama seperti kelompok sebelumnya. Kalau yang powernya kita biasa pakai yang kumulatif ya. Nah, jadi kayak gini. Nanti coba dibuat yang kumulatif. Karena apa? Karena kita pengen tahu sebenarnya jumlah sampel yang kita punya itu sudah cukup atau enggak untuk melihat perbedaan efek antara si kontrol dengan ini grupnya ya, dengan treatment grupnya gitu. Jadi bisa pakai itu biar kita benar-benar tahu. Kalau misalkan pakai yang harian seperti ini, nanti konklusinya adalah nggak tercapai terus nih jumlah sampel yang diinginkan. Gitu. Oke, paling itu ya dari aku untuk kelompok F. Thank you sekali lagi untuk kelompok F.